Ya, Baiklah, silakan. Om Jeff, Om Ron, Pak Fendi, Bung Deki, Om Franz, Pak Max, and Jessica. Kita akan mulai ngobrol-ngobrol, bastori sadiki. So I'm gonna do it in Indonesian, dalam bahasa Indonesia. Dan mungkin kalau misalnya Jessica, if you feel really hard to catch up, nanti di bagiannya Jessica, we're gonna use English. Kalau Jessica bisa memahami Indonesia juga lebih baik sih sebenarnya. Okay, we're gonna start our Bastori hari ini. Saudara Maluku di mana saja Anda berada, senang sekali Beta ini Parinisa bisa kembali lagi menjumpai Saudara Maluku di mana saja Anda berada, masih dalam kemeriahan Maluku Celebration Festival 2021 dan di hari ini kita akan Bastori Sadiki dulu, bacarita-bacarita dalam talk show bertajuk Apa Arti Maluku Parbeta. Talk show ini sangat luar biasa karena Tom berhasil mengumpulkan orang-orang Maluku di seluruh penjuru dunia, terwakilkan semua benua kecuali Afrika, karena ada yang dari Eropa, ada yang dari US, dan dari Asia, dan Australia. Beta akan menyapa dulu satu-satu, dimulai dari yang paling jauh. Ada Pak Fendi Simatau dari Dover, USA. Hai Pak Fendi. Hai, apa kabar Nona Manis? Baik Pak Fendi. Pak Fendi apa kabar? Luar biasa. Terima kasih sudah bergabung Pak Fendi. Beta mau sapa dulu yang lain juga dari Eropa, dari Belanda, dari Amsterdam ada Om Franz Paliama. Hai Om Franz. Oke, Om Franz halo. Halo, selamat sore di situ. Iya, di sini sudah menuju malam Om Franz. Sudah menuju malam ya. Maaf. Iya. Terima kasih. Apa kabar Om Franz? Baik saja. Ya. Terima kasih Om Franz sudah bergabung. Selain Om Franz ada juga Om Ron Habibu dari Belanda juga. Hai Om Ron. Oh, ya. Halo, halo. Terima kasih ya. Apa kabar Om? Ya, baik saja tuh. Terima kasih Om Ron, Om Franz. Terus ada juga Jessica Manuputi. Selamat malam. The most pretty dari Amsterdam. Sekarang di Amsterdam. Jessica, apa kabar? Baik-baik saja. Terima kasih. Baik saja. Oke, terima kasih. Selain dari Amsterdam, dari Belanda, dari Holland, ada juga dari London, masih benua Eropa, ada Om Jeff Maliholo. Hai Om Jeff. Hai, selamat siang, selamat malam, saudara semua. Om Jeff, apa kabar Om? Puji Tuhan, sehat. Sehat. Terima kasih Om Jeff sudah bergabung. Dan yang paling dekat dengan Indonesia, ada Om Bung Deki Nanere dari Melbourne, Aussie. Hai Bung Deki. Halo, apa kabar? Baik, Bung. Bu, apa kabar? Beta luar biasa, puji Tuhan, alhamdulillah. Bye-bye juga. Last but not least. Last but not least, kita sudah punya tamu dari Holland, dari US, dari Australia, dan ada tuan rumahnya harus disapa juga. Ada Pak Max Patinama. Hai Pak. Ya, selamat malam Nona. Bagaimana kabar Nona Manis? Baik Pak Max, terima kasih Pak sudah menginisiasikan talk show yang luar biasa. Walaupun kita coba dapat lewat Zoom, tapi ini momen yang sangat luar biasa. Ya, dan kita ingin ucapkan selamat malam juga untuk Bung Franz, untuk Bung Fendi, Jessica, Bung Jeff, dan Bung Ron, serta Bung Deki Nanere dari OSI. Kalau OSI itu sama dengan Ketum Kisar saja. Barang dekat, barang dekat. Baik, Pak Max, ini ambil alih. Ya, silakan. Baik, jadi Saudara Maluku di mana saja saudara berada yang sedang nonton, hari ini kita akan ngobrol santai, bastori santai dengan semua narasumber yang sudah hadir via Zoom. Tema talk show-nya adalah apa arti Maluku Parbeta. It's a casual talk. Sebenarnya tidak serius juga perbincangan kita, tapi ini juga pasti punya informasi dan juga muatan untuk masyarakat yang sedang menyaksikan, bukan saya di Maluku, tapi orang-orang Maluku yang ada di seluruh belahan dunia gitu. Sebelum mulai lebih dalam, kita mau tanya untuk semua narasumber
yang hadir di Zoom hari ini, mulai dari Om Frans, Om Ron, Om Jeff, Pak Fendi, Bung Deki, and Jessica. When did the last time you visit Maluku? Kita mulai dari Om Frans dulu nih. Om Frans terakhir ke Ambon kapan, Om? Itu tahun 1920 ya. 1920. Bukan 1920, 2020 ya. 2020. Lama ya, maaf ya. Oh, berarti baru. Ya. Baru saja. Ya. Baru saja dari Ambon. Kalau Om Ron, when did the last time you visit Maluku? Terakhir ke Ambon kapan, Om? Itu tahun 2015. Waktu itu betul mau cari tahu tentang sejarah kampung Pak Max, Oma, Leparisa Lemang. Aduh. Jadi 2015, Om Frans Ya, 2020, Om Ron 2015. Kalau Om Jeff kapan terakhir ke Ambon? When did the last time you visit? Terakhir ke Ambon 2018. Kebetulan waktu itu ketorang ada bukan hanya kakak adik, cuman berbagai makhluk hulu dari berbagai macam penjuru dunia ketorang balik ke Boe. Waktu momen luar biasa. 2018 berarti sebelum 2018. Corona. Betul, sebelum Corona. Om Ron juga sebelum Corona. Terus Jessica, when did the last time you visit Ambon, Maluku? 2019. Oh, baru aja berarti ya. Visit Kay. Untuk performing. Oh, Ambon, ya. Oke. Ya. 2019. Rata-rata semua yang belum lama terakhir ke Ambon. Kalau Bung Deki terakhir ke Ambon kapan? Oh, terakhir sama-sama dengan Jessica 2019, cuma ketemu Simbaku Dapa. 2019 beta ke sana waktu itu ke Jakarta, diundang, dan kemudian ada di Jawa Timur untuk presentasi workshop, lalu sempatkan 3 hari ke Ambon, diundang ke Unpati jadi pembicara di sana. Kemudian ya putar-putar di Maluku, ketemu dengan Bu Max lah di sana kan, masih ingat tuh? Yo, ada Pi Bernang. Jadi 2019. Ya, sebelum COVID tuh, COVID waktu itu pulang COVID. Ya. Terus yang terakhir paling jauh, Pak Fendi terakhir pulang kapan, Pak? 2018, itu pun karena memperpanjang visa pendeta saya, Arwan. Jadi 2018 terakhir pulang. Iya. Yang paling lama Om Ron 2015 untuk ke Oma, luar biasa. Berarti kalau misalnya beta bertanya sedikit tentang Maluku, sepertinya masih bisa ingat gitu ya. Terakhir, the last impression gitu. How well you remember Maluku terakhir berkunjung ke sini. Om Frans. Ya. Dari semua yang hadir hari ini, masing-masing yang hadir di Zoom sore malam hari ini kalau waktu Ambon ini, semalam Om Frans ini yang paling senior dari kita semua. Dari kata semua Om Frans yang paling senior. Dan pasti pengalamannya yang paling banyak. Paling lama stay juga di Holland. Dan terakhir mengunjungi Maluku tahun 2020. Om Frans cerita sedikit boleh, Om? Tentang how well you remember Maluku. Seberapa ingat sih dengan Ambon dan Maluku? Ya, sejarahnya juga panjang ya. Kalau menyangkut Maluku, itulah hidup saya. Beta penghidup itu Maluku. Ya, waktu beta umur 12 tahun, mengunjungi Maluku pertama kali, 73 tahun yang lalu ya, tinggal 6 bulan di kampung halaman. Itu di Saparua, di Piak. Ya, itu kampung beta. Sesudahnya tinggal 6 bulan di sana, ada waktu perpisahan sama beta pun tete. Beta pun tete itu nama Tete Banci. Ya. Anto bilang begini, Ale kalau pulang dari Ambon, pergi dari Ambon, jangan lupa ketong. Itu kalimat itu sampai sekarang beta ingat terus. Ya.
Terus ya hidup beta itu ya untuk Maluku ya seperti itulah. Ya, terus sejak berapa puluh tahun kita sama teman-teman ya aktif dan bekerja untuk bagaimana bisa di Maluku diperkembangkan ya seperti itu. Ya. Dan dari itu juga beta kenal Max, beta juga kenal Stanley, beta kenal juga beberapa saudara di situ. Terus pun juga beta kenal, ini beta cerita saja ya. Boleh Om Frans. Seperti Jessica ini Manu Putih, memang beta kali 70 tahun nggak kenal ya. Tapi beta kenal opanya. Itu kita dari Borneo itu kita ketemu sampai di Belanda. Seperti itu. Rasanya juga keheran gitu ya. Heran-heran. Jessica juga ada tampil dalam hal ini. Itu beta rasa juga rasa ya baik sekali. Seperti itu. Jadi walaupun Sulama ya meninggalkan Maluku tapi masih tetap ingat dan saya boleh lupa kalau opa pun pesan. Saya akan lupa. Dan banyak Om Frans. Dari penjelasan Om Frans, kemudian ada juga hadir di Zoom hari ini orang-orang Maluku diaspora yang sudah ada di tempat mereka masing-masing, tapi masih juga melakukan hal-hal yang baik untuk Maluku dan juga Ambon gitu. Contohnya Om Jeff Malholo nih. Om Jeff ini inisiator Bahasa Basudara. Om Jeff, boleh jelaskan sedikit Om, Bahasa Basudara ini sebenarnya kayak bagaimana nih? Supaya untuk orang-orang yang belum tahu ini apa programkah atau seperti apa, bisa bergabung orang mana saja, kenapa bikin Bahasa Basudara ini Om? Jadi intinya ketoram ini pelatihan online bahasa asing gratis buat semua orang di Maluku. So far kita ada sekitar 163 kalau nggak salah tenaga pengajar dan sampai saat ini kita sudah selesai 215 kelas yang masih jalan 50 sekian kelas. Jadi lumayan banyak lah ya. Setiap kelas itu antara 10 sampai 12 orang. Kelas dalam 12 minggu. Kenapa kita bikin begini? Karena ini kita usahakan konsepnya begini, sebenarnya simple. Waktu kita bicara dengan orang-orang di Maluku, kita tinggal di Inggris, kita lihat banyak orang anak-anak dari Indonesia dapat ke scholarship, dapat beasiswa ke Inggris. Cuman jarang sekali dari Maluku, bisa dihitung dengan jari. Terus kita tanya dengan kawan-kawan, kenapa kok bisa begitu? Jawabannya scholarship ada, cuman kendala bahasa. Begitu mereka bahasa, banyak yang gagal. Dan gagalnya itu menurut teman-teman yang di Maluku, gagal karena conversation. Tidak ada rasa percaya diri. Kita mikir, aneh, orang Maluku di Belanda ada 70.000, belum yang di Inggris, Australia, belum di Amerika, belum yang di Indonesia yang pernah sekolah di luar negeri atau guru bahasa Inggris kan banyak sekali. Kenapa kita gabungkan, kita bikin suatu platform di mana kita bisa volunteer untuk mengajar mereka yang di Maluku. Itu konsep, itu dasarnya dari situ. Dan puji Tuhan ini berjalan dengan baik. Sebenarnya kita baru start pertama itu Mei 2020. Bung Deki termasuk satu pengajar yang pertama-pertama. Kemudian dari situ berjalan dengan lancar dan akhirnya sekarang sudah mulai mengajar anak-anak di negeri-negeri. Kita di mahasiswa Unpad, di IAIN, UKIM, IAKN, dan lain-lain. Jadi ya puji Tuhan dengan cukup lancar sampai saat ini. Jadi luar biasa ya Om Jeff. Salah satu kontribusinya adalah agar supaya anak Maluku juga punya kesempatan yang sama untuk dapat scholarship di luar negeri. Akhirnya bahasa Maluku ini bahasa Basudara. Boleh saya tambah, Bu? Sebenarnya boleh. Yang kita lihat, dapat scholarship itu satu goal yang bagus ya. Kita lihat ini lebih ke meningkatkan rasa percaya diri anak-anak. Itu yang banyak. Mereka level Inggrisnya macam-macam ya. Cuman yang kita lihat sesudah 12 minggu rasa percaya diri mereka jauh lebih bagus. Jadi
saya jauh lebih oke, kalau dia bisa dapat scholarship, dia bisa dapat pekerjaan baik, dia bisa lulus sekolah, puji Tuhan, itu bagus sekali. Cuman menaikkan rasa percaya diri itu merupakan satu efek yang bagus kita lihat. Oke. Berarti selain memberikan skill berbahasa asing, tapi juga memberikan kepercayaan diri untuk anak-anak Maluku agar supaya bisa punya kepercayaan diri yang sama seperti orang-orang yang lain, dan goalsnya adalah scholarship. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jana Olong, Wakil Ketua Masjid Maluku Baitul Rahman di Ridderkerk di Belanda, dan anggota perempuan-perempuan untuk perdamaian di Maluku, mengucapkan Provinsi Maluku yang tercinta, selamat ulang tahun ke-76. Provinsi kita, rumah kita, dan tempat inspirasi kita. Selamat ulang tahun Provinsi Maluku 2021. Semoga Maluku tambah maju, tetap damai, heel veel succes en alle goeds toegewenst voor Maluku. Maluku tangguh, Indonesia tumbuh. Kalau Om Jeff, inisiator Bahasa Basudara, tadi Om Frans juga sudah cerita bagaimana bisa tetap mengingat Maluku. Sekarang kita mau ke Om Ron nih. Little did we know, untuk Basudara Maluku yang lagi nonton sekarang ini, yang saya tahu Om Ron Habibu ini adalah seorang sejarawan yang menulis tentang kampung-kampung yang ada di Maluku, tapi ditulisnya dari Belanda. Nah, ini unik nih. Om Ron, kenapa tertarik untuk tulis kampung-kampung dan juga meneliti tentang kampung-kampung yang ada di Maluku? Why? Ya, ini kayak dari dulu beta ingin tahu tentang asal-usul beta sendiri kan. Lahir dan besar di Belanda, papa orang Ambon, tetapi dari Bandung, itu dibilang Ambon KTP, mama Belanda. Jadi lama-lama beta kira ya muka wajahnya lain daripada yang tetangga-tetangga. Jadi saya ingin tahu, jadi cari sejarah. Lama-lama sampai dicari sejarah di Maluku. Sebabnya saya beta rasa ini paling penting kalau mau tahu mau kemana dalam masa depan, harus tahu masa kini, dan mau tahu tentang mengerti masa kini harus tahu dari mana. Jadi itu paling penting buat identitas, dan beta rasa ini buat orang masyarakat Maluku di Belanda ini paling penting. Buat generasi yang pertama ini saya nggak ada masalah, sebabnya dong semuanya dari sana kan, dan punya pengalaman luar biasa tuh. Tetapi generasi kedua sudah kayak ya bagaimana tuh, sekarang sudah ada 5 generasi, dan mereka juga tahu ini nama farm itu lain, wajahnya juga lain, terus itu dari mana tuh semuanya. Jadi penting untuk tahu ketemu punya asal dari mana gitu, Om Ron, Iya. Buat sehingga walaupun di Belanda tapi tetap tulis dan meneliti tentang kampung-kampung yang ada di Maluku. Benar. Seberapa banyak Om yang Om tulis? Beta mau tanya sedikit tuh, kenapa beta tulis? Sebabnya ketemu punya tradisi lisan kan, dan tetapi beta rasa sekarang ini zaman ini modern, yang lebih menarik itu HP yang paling baru dan semacam-macam. Jadi sejarah dan adat semuanya, tradisi semuanya kurang menarik, dan beta takut nanti kalau ada yang tulis nanti semuanya hilang, sebabnya ya lama-lama ya hilang. Betul. Seberapa banyak kampung yang Om Ron tulis, Om? Oh, ini seberapa banyak tulisan? Ya baru yang terakhir ini negeri Omao. Tetapi selain itu juga ada kayak di Belanda sini ada Wijk, itu kampung Maluku, dan mereka juga mau tahu tentang sejarah Wijknya.
Dan tahun ini luar biasa perhatian kepada masyarakat Maluku di Belanda. Ini luar biasa sebabnya tahun ini tahun Katong ingat ini 70 tahun lalu golongan kelompok Maluku datang di Belanda itu tahun 51. Jadi ada perhatian luar biasa, ada podcast, ada doku di TV, ada live stream, ada buku-buku yang terbit. Ini luar biasa dan beta harap oleh karena perhatian begitu tinggi tahun ini tetap ada sebab ya generasi ketiga, keempat, kelima dan dilanjut harus tahu dan harus menarik sama asal usulnya. Jadi ini penting untuk diketahui bersama, apalagi untuk generasi muda yang kelihatannya lebih tertarik dengan gadgets gitu ya Om, dengan sesuatu yang modern. Jadi harus ada tulisan tentang asal usul. Katong sebagai Katong punya quote and quote kepribadian gitu, akar kita. Terima kasih Om Ron, Om Frans dan juga Om Jeff untuk penjelasannya. Sekarang kita akan menuju ke Australia, Melbourne. Di sana ada Bung Deki dan Nere. Bung Deki, kan sudah berapa lama stay di Aussie, Bung? Sudah dari tahun 96. Dari tahun 96. Kalau dari tahun 96 berarti cukup lama lah di Aussie. Kita mau tes. Boleh kasih Bung Dek? Boleh. Kita mau tes tadi masih ingat kasih. Katanya Bung Deki bisa menyanyi toh. Selain Jessica. Itu salah. Itu salah. Singer here. Tes itu salah. Coba tes. Coba nyanyi satu boleh Om. What is your favorite song? Lagu yang paling difavoritkan Bung Deki apa nih? Lagu Ambon. Lagu Ambon ya. Waduh tadi betul siap-siap. Lagu Ambon betul suka lagu ini sebenarnya itu apa namanya? Hampir Kalelerang itu apa? Hampir Kalelerang. Iya, hampir Kalelerang ya. Waktu beta mau berangkat pilih pakai gitar Jawa. Boleh dong. Bung Deki pakai gitar boleh sih. Nanti kau dengar ini aja Jessica yang nyanyi. Coba tes dulu. Pendek aja, depan aja. Boleh. Oke. Waktu beta mau berangkat dilihat tanah Jawa dolo kata mama deng saudara antar beta dong bilang cuma main ingatan bye-bye kehidupan di tanah Jawa susah lawangi. Terus. Begitu lagi. Mantap hampir Kalelerang. Om Frans kayaknya tahu lagu ini nih. Iya, itu lagu memang aku punya masuk di beta punya hati karena dulu kan beta keluar dari Ambon. Jadi beta lahir di Ambon, putus pusa di Ambon, kemudian keluar ke Jawa. Jadi akan lagu itu masuk dalam beta punya kehidupan gitu. Keluar sampai Jawa, kemudian keluar lagi sampai Kanada, sekarang di Australia sudah lebih dari 20 tahun. Tapi beta mau angkat topik sekali dengan Bung Ron tadi, dengan Opa Frans, Bung Frans, juga Bung Jeff, dan juga terima kasih untuk Bung Max dan Usia ini untuk kesempatan yang luar biasa ini bisa ketong cerita. Mudah-mudahan apa yang ketong sharing ini bisa menjadi berkat buat tong yang dengar. Yang ketong harus tahu ketong tanah asal. Dan kebetulan memang beta lahir di Ambon dan sampai sekarang sudah di sini, beta tetap selalu terpikir itu Ambon apa yang bisa beta buat. Karena hidup ini kalau cuma buat ketong pun diri, rasanya sih nggak ada makna. Apa sih yang bisa ketong buat orang lain dengan apa yang sudah Tuhan kasih per ketong? Apa itu menyanyi? Beta sih sebenarnya menyanyi cuma hobi sekali saja, tapi yang utama adalah beta punya pekerjaan sebagai dosen selama lebih dari 24 tahun sebagai senior lecturer in marketing. Itu yang beta sangat senang untuk bagikan terus, dan Pak Max di sana juga bisa angkat-angkat topik karena beta seringkali kerjasama melalui penelitian khususnya, penelitian bersama dan mengajar bersama begitu. Itu yang menjadi utama yang menjadi kerinduan beta, dan juga kesempatan yang diberikan oleh Bung Jeff kepada beta untuk mengajar itu satu kesukaan beta juga karena itu hobi, passion untuk mengajar begitu. Kira-kira begitu Usi. Terima kasih
Bung Deki, lagu tadi paling mantap Dari Australia kita pindah ke yang paling jauh di US. Pak Fendi Simatau. Pak Fendi, sudah kurang lebih 6 tahun. 5 tahun apa 6 tahun Pak stay di US? 6 tahun. 6 tahun di US. Pertanyaannya adalah berapa persen kemalukuan yang tertinggal dalam hati Pak Fendi? Dari kaosnya kelihatan nih. Kayaknya masih 100% Maluku nih. My homeland. Your homeland. How many percent Maluku left in you? Oh, 100% dia tidak akan hilang itu, Nona. Bagaimana mempertahankannya Pak Fendi di tengah-tengah US Amerika yang sangat luar biasa? Bagaimana cara mempertahankan kemalukuan? Yang pertama, saya suka sekali, saya apresiasi dulu kepada senior-senior saya. Pak Ron nulis, tulisan itu adalah jendela untuk generasi berikut membaca bagaimana kehidupan orang tua kita di zaman dulu itu kita bisa dapatkan hari ini. Thank you Bapak Ron. Dan kemudian apresiasi saya buat Bapak Jeff. Kalau orang Ambon, saya masih ingat itu waktu kita masih SMP SD, kalau lihat orang bule berjalan di Ambon, itu sama seperti ketong lihat Tuhan Yesus lewat saja lah ketong. Itu kayak apa ya? Orang benar-benar asing for ketong, untuk touching mereka tuh susah gitu loh. By the way, thank you banget buat Bapak Jeff yang sudah membuka bahasa basudara ini sehingga ketong bisa punya generasi berikut akan mendapatkan pendidikan yang sama begitu. Nah, dan saya masih ingat dengan kata ini, membangun Maluku, membangun Ambon, tanah kelahiran, tidak harus ada di kota kita, bukan. Dari luar pun kamu bisa bangun Ambon, bangun Maluku. Dan saya sangat mengapresiasi untuk Bapak Jeff, Bapak Ron, dan sebagainya. Dan kalau boleh, saya menyimpulkan dalam bahasa Alkitab ya. Kalau boleh saya menyimpulkan itu, bapak-bapak ini adalah garam. Ya, artinya Bapak Jeff seorang diri, tapi mempengaruhi komunitas anak generasi. Kemudian Bapak Ron sendiri, tulisan Bapak Ron sendiri satu gitu, satu Ron. Tapi bisa bayangkan nggak bagaimana tulisannya dia mempengaruhi generasi demi generasi. Oke, maaf nih, saya mesti ngomong ini. One day kita semua bakalan meninggal, tapi tulisan Bapak Ron itu akan dibaca dari generasi ke generasi. Makanya saya sangat mengapresiasi hal itu. Thank you banget Bapak Ron dan Bapak Jeff, dan tentunya semua bapak-bapak yang ada di sini yang belum saya menyelami dan mengenal. Apalagi kita punya Opa 70 tahun, Opa siapa yang ada di sini? Tadi yang ada ngomong saya lupa namanya. Opa Franz. Opa Franz gitu. Dan thank you banget Opa untuk mengingat Maluku aja itu udah pekerjaan besar di negara-negara maju seperti ini gitu lah. Nah, seperti tadi Jessica katakan bahwa apa yang mempertahankan, apa yang bisa Pak Fendi pertahankan. Saya belajar dari orang Meksiko, orang Spanish di sini. You boleh ngomong Inggris di luar, tapi di rumah you harus ngomong Ambon. Dan anak-anak saya jaga itu. Dan kita komunikasi hari-hari itu pakai bahasa Ambon. Dan saya ingat mama saya pernah ngomong begini waktu saya diutus 6 tahun lalu. Dia berdoa sederhana, Tuhan tolong anak-anak saya. Itu kalimat itu sederhana, tapi powerful. Itu kalimat doa sederhana, tapi mempengaruhi perjalanan kehidupan saya pribadi. Nah, bisa dibayangkan sebelum 5 tahun kita sudah dapat green card. Dan ini kemurahan Tuhan banget. Gitu. Nah, kita ngurus tanpa sepeser pun kita keluarin duit. Keajaiban bukan? Kalau untuk ngurus green card di sini, itu habisnya bisa 10.000 US dollar. Dan itu nggak gampang itu. Nah, dan bagaimana kita bisa mendapatkan hal itu? Wah, gila banget kalau saya membahasakan itu kemurahan Tuhan luar biasa. Dan oke, sekarang bicara bangun Ambon. Sebelum saya berangkat dari Ambon, saya sudah punya yayasan LP2 Maluku. Makanya saya punya pendidikan anak, pendidikan usia dini. Apa itu? PAUD ya. Oke, PAUD. PAUD. Kita punya
rumah baca di Aboru itu kita bangun, dan kita punya bengkel kerja sekolah minggu. Jadi kita jangkau berbagai komunitas dan kota dan desa yang ada di Maluku. Bahkan puji Tuhan untuk PAUD kita itu dapat juara 3 nasional Indonesia. Itu Pendeta Alda Nahumuri, dan sekarang dia menjadi semacam speaker begitu untuk melatih beberapa guru-guru PAUD yang ada di Maluku. Bahkan dia bekerja samalah dengan provinsi, kota, bahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kolaborasi, untuk mempersiapkan generasi berikut. Tapi sekali lagi, saya sangat suka sekali Bapak Ron, Bapak Franz. Thank you loh, Bapak Stanley ya, sudah undang saya di sini. Ini baru saya lihat, maksudnya saya dengar tentang bagaimana bapak-bapak melakukan sesuatu buat tamu tinggal di luar, tapi tetap punya garam mempengaruhi. Ini keren banget. Thank you untuk Bapak Max yang sudah memfasilitasi hal ini. Dan sampai hari ini, kemudian setelah saya ada di Maluku, setelah saya ada di Amerika, saya bertanya apa yang saya mesti buat untuk Maluku. Nah, ini keren kan? Kemudian saya dengan Vivi Hijau Basic, mungkin beberapa kenal Vivi gitu. Nah, Vivi punya visi dan mimpi yang sama, memperkenalkan Maluku kepada dunia luar. Dan waktu Pak Gubernur datang, Murad ya, datang ke New York 2 tahun yang lalu kalau saya tidak salah. Saya dapat berita itu dari sekretaris daerah ya. Lalu saya kontak, saya bilang kita bisa nggak tatap muka? Oh boleh, gitu. Saya kontak Vivi, saya bilang, ketemu Pak Gubernur, dan puji Tuhan kita dapat tutup buang. Gitu. Jadi dikirim sama Pak Gubernur, dikirim dari tujuannya supaya kita bisa mempublikasi, memperkenalkan ya kepada dunia Amerika di daerah Dover dan sekitarnya. Dan cuma kita sampai hari ini kita masih nunggu itu. Tifa belum tiba, sudah 1 tahun lebih. Mungkin karena dia dari kulit binatang, jadi itu saya nggak tahu apakah itu ditahan atau bagaimana. Nah itu sebagai informasi saja buat Bapak Ibu semua bahwa kita di luar, tapi jantung kita itu nggak bisa tipu. Mantap. Tubuh di luar, tapi hati di Maluku. Nah itu nggak gampang itu. Nah saya kira begitu. Terima kasih Pak Fendi, mantap mempertahankan Maluku, berarti kuncinya ada di bahasa, sama senada sama Om Jeff. Kalau Om Jeff mengembangkan Maluku dari bahasa, berarti Pak Fendi mempertahankan kemalukuan dengan bahasa. Now we're gonna go to Jessica, the most pretty dan yang muda juga. Jessica, you can hardly speak in Indonesia, tapi your album lagu-lagunya Jessica ini berbahasa Ambon. Why? Hi. Okay. I'm back. Why? Why? Because well, I've learned all the songs from my grandfather, my grandparents, and well, first of all, it starts with the music. I think it's beautiful music, and I think everybody should know about Maluku songs, Maluku music. And I don't know, I just feel the need to express this music to the world, because it's part of my identity, and I also think it's important those songs are being preserved so they don't go away. And so my nephews and nieces and all the generations that are coming will be singing those songs. Yeah, that's why actually. So that's the reason, to preserve the culture and also all the beauty in it. What is your favorite song from your album?
Oh, yeah, I cannot choose. Pick one. Pick Pick one. one. I like Hela Hela Arumbai. Hela Hela Harumbai. Yes. Okay. We will be right back with you, Jessica. Hold on for a second. Kita akan balik lagi ke Jessica karena kita harus dengar dia nyanyi. Opa boleh unmute dulu mikrofonnya dulu. Satu pertanyaan to all of you. Satu pertanyaan yang sama sebelum ke Pak Max dan ke Jessica juga. Karena konteks Bastori Katong di hari ini adalah apa arti Maluku Parbeta. Tadi sudah dijelaskan oleh semua background narasumber hari ini dengan apa yang sudah dibuat. Now I want to hear from you all. What is the meaning of Maluku to you? Seberapa berharga dan berarti Maluku untuk Om Franz, Om Ron, Om Jeff, Bung Deki, Pak Fendi, and Jessica. Kita mulai dulu dari Om Franz. Apa arti Maluku untuk Om Franz? Oke. Silakan Opa. Ya, begini, itu seperti sudah dikatakan itu selaku identitas ya, itu identitas beta juga. Karena ya banyak hal yang kita bisa buat untuk Maluku. Tapi kita sih bisa bikin semua. Kita cuma bisa fokus di dalam beberapa kegiatan saja. Memang kita pada awalnya di Maluku tuh kita membuat air minum untuk negeri-negeri, untuk apa ya, kegiatan pertanian dan lain-lain. Tapi ada satu hal yang beta mau sampaikan, bahwa beta tuh ngerasa jengkel ya, bagaimana itu Maluku tuh sangat tersiar dengan produk. Bisa dengar beta? Apa sudah hilang? Halo? 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 Bisa dengar. Oh ya, oke. Bisa, Pak, bisa. Ya. Itu kalau kita lihat menyangkut apa kita orang punya produk seperti pala dan cengkeh, itu petani kita kira-kira 4.500 di Maluku. Kasihan mereka kan, mereka punya hasil begitu kecil. Dan kalau kita lihat di luar negeri, dia punya gap itu terlalu tinggi. Mereka kaya di sini. Orang di luar Maluku itu paling kaya karena produk Maluku. Itu ketorong beberapa teman di sini, ketorong rasa, mari ketorong sama-sama kita membangun cara bagaimana petani Maluku itu bisa ditingkatkan dengan kesejahteraan mereka. Itu sangat penting, ya. Mereka punya anak juga boleh ke sekolah, urus belajar, urus semua. Tapi kalau tidak ada sesuatu yang untuk meningkatkan mereka, susah. Dari itu kita fokus di situ sekarang. Ya, itu apalagi tadi Ron juga sudah cerita tahun 70 tahun ini adalah juga untuk Banda 400 orang ya, 400 tahun lalu ya, yang ditinjak tentang pala ya. Itu adalah satu hal yang kita harus bangunkan juga di sini di Belanda. Itulah cita-citanya kita, itulah mimpian ketorang, bagaimana petani Maluku bisa dibangun dengan hal ini. Yes, itu memang sekarang ini waktu ini kita dapat cukup dari Pemda Maluku, dari sama pun dikuatkan untuk melebarkan dan meluaskan dan memproduksikan pala Maluku. Di Maluku sini juga ada perusahaan Maluku yang khususnya untuk mendistribusikan produk Maluku. Ini baru saja 2 tahun, tapi berkembang sangat baik.
mungkin dalam 14 hari lagi, 3 minggu, awal September, ada kontainer dari Maluku, kontainer perdana ekspor yang keluar dari Maluku, bukan dari Surabaya. Ya, itu yang namanya bukan Sio Maluku, tapi namanya Maluku Banda. Itulah satu merek, satu nama yang kita mau membesarkan seperti itu. Ya, dan itu adalah satu kegiatan kita orang yang sekarang ini yang berfokus di situ, supaya dengan harga yang baik juga, kualitas yang baik, kita bangunkan sustainable proses, kita atur di Maluku supaya juga mereka punya kualitas tuh bertingkat dan dijual dengan baik. Itulah mimpi-mimpi kita sampai sekarang. Memang cukup lama, cukup sulit, sebab ya juga modal yang harus dicari itu juga tidak gampang. Ya, seperti itu. Ya. Jadi dengan apa yang boleh Om, mau ditambahkan? Ada yang mau tambah? Boleh? Ya, itulah satu mimpian yang kita mungkin kalau teman-teman ada juga yang cukup bergiat dalam ini, itulah menjaga satu bibit yang kita mau taruh di Maluku, bagaimana semua petani masuk dalam suatu kesejahteraan yang terbaik dalam masa depan. Itu yang kita bukan palas ya, tapi juga cengkeh ya, tapi ada Maluku ada banyak produk yang paling baik. Ya, jadi memang benar-benar Maluku penting sekali untuk Om Frans, sehingga Om Frans punya mimpi yang paling besar untuk membuat petani-petani Maluku ini juga hidupnya layak kayak petani-petani yang ada di luar, gitu ya Om. Oke, sekarang dari Om Frans mau ke Om Ron nih. Om Ron, apa arti Maluku untuk Om Ron? Ya, sebagai manusia, kita juga punya identitas beberapa. Banyak tuh, daripada laki-laki, beta juga tetangga dari orang tetangga, beta sejarawan, ada semacam-macam. Tetapi yang paling penting buat beta sendiri, yang basis dasarnya itu beta orang Maluku. Beta dari Fam Habibu, itu berarti dari Kampung Wai. Beta tahun 80 beta yang pertama kali pulang kampung. Waktu itu beta belum tahu bahasa, cuma bahasa Inggris, bahasa Belanda, jadi susah. Beta sing tahu ini hubungan persaudaraan, beta juga sing tahu apa-apa. Tetapi waktu beta sampai di Wai, ada beta punya saudara bawa beta sampai di dusun. Waktu itu wilayah beta belum pernah di sana kah. Jadi ini semuanya kayak asing buat beta, itu semuanya asing. Tetapi beta lihat ada pohon, ada kembang, ada macam-macam. Dan beta langsung sadar kalau beta punya moyang-moyang semuanya lahir dan besar di sini. Mereka makan pohon atau apa, semuanya hasilnya dari bumi itu. Habis meninggal dikubur di sana, jadi sama dengan tanah lagi. Jadi beta rasanya ini tanah ini adalah beta dan beta adalah tanah ini. Nah, itu yang paling penting. Dan beta ya terus mau bikin apa dengan ide itu, dengan identitas itu. Nah, beta mau berusaha juga buat masa depan, walaupun beta sudah lewat daun muda, untuk ya berusaha supaya ada saat ini ada slogan yang agak modern ya, di mana saja di dunia ini, namanya decolonizing. Beta mau berusaha juga dekolonisasi, katong punya sejarah sendiri. Sebabnya kalau masyarakat di Belanda, ya Maluku di Belanda, agak kurang tahu tentang sejarah di Maluku, dan terbalik juga kan di sejarah diaspora Maluku. Dan beta anggap semuanya jadi satu, dan
Ya, beta mau juga kayak mau berusaha supaya semuanya sadar dan tahu ini masyarakat Maluku ya ada semacam-macam, ada Kristen, ada Muslim, ada politik apa saja, tetapi walaupun ada perbedaan banyak, katong semua Maluku. Jadi luar biasa Om Ron, bisa tanah ini adalah beta dan beta adalah tanah ini. That's deep. Dari Om Ron ketong ke Om Jeff nih. Om Jeff, apa arti Maluku buat Om Jeff? Oke, danke. Buat beta mungkin sedikit sama dengan Bung Ron ya. Beta lihat Maluku itu identitas beta, itu jiwa dari beta. Dari kecil tumbuh dengan rasa kekeluargaan yang sangat erat. Ini mungkin semua orang Maluku begitu juga ya. Ketorang tumbuh dengan tahu siapa itu Pela, siapa itu ketorang punya gandong, ketorang tahu ketorang asalnya dari negeri mana. Walaupun beta besar di Jakarta, hidup puluhan tahun di Inggris, di Amerika, cuman ketorang dari beta dari negeri Bowie, ketorang punya Pela siapa. Jadi dari kecil itu punya tumbuh dengan rasa persaudaraan, rasa ketorang ini semua bersaudara. Ya, rasa ketorang ini harus baku kele, satu dengan lain harus baku kele. Dan itu mungkin suatu yang buat beta unik sebagai orang Maluku ya. Beta belum pernah lihat di daerah-daerah lain bahwa satu suku merasa bersaudara. Dari ujung Amerika sampai barat jauh itu orang semua bersaudara. Dan tadi Bung Ron bilang ada Muslim, ada Kristen, ada segala macam. Orang merasa itu orang sama-sama. Dan itu buat beta suatu hal yang unik, khas Maluku. Itu identitas Om Jeff ya. Jadi Maluku benar-benar tertanam sekali di hati Om Jeff. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jana Olong, Wakil Ketua Masjid Maluku Baitul Rahman di Ridderkerk di Belanda, dan anggota perempuan-perempuan untuk perdamaian di Maluku, mengucapkan Provinsi Maluku yang tercinta, selamat ulang tahun ke-76. Provinsi kita, rumah kita, dan tempat inspirasi kita. Selamat ulang tahun Provinsi Maluku 2021. Semoga Maluku tambah maju, tetap damai, heel veel succes en alle goeds toegewenst voor Maluku. Maluku tangguh, Indonesia tumbuh. Sekarang ketemu dari Om Jeff ketemu ke Bung Deki. Bung Deki. Halo. Apa arti Maluku buat Bung Deki nih? Dari ujung Halmahera sampai Tenggara jauh, katong semua bersaudara, itu kan? Nah, yes. Kalau buat beta, apa artinya Maluku buat beta? Begini, itu artinya buat beta secara pribadi bahwa apa yang beta tahu, yang beta punya, yang Tuhan kasih, beta berusaha kembalikan itu. Jadi untuk saat ini yang beta fokus itu dua. Dari pendidikan, karena itu bidang yang beta geluti selama ini. Yang kedua musik, beta punya YouTube sendiri yang beta buat, dan beta sekarang mulai banyak menulis lagu-lagu Ambon. Ada satu yang beta tulis sekarang itu namanya Toma Maju. Beta melihat lagu ini sebagai suatu semangat buat anak-anak muda sekarang. Toma maju, coba ketong maju, ketong pasti bisa. Kenapa ketong bisa terbelakang? Jangan ketong pikir ketong ini satu provinsi yang paling mundur di Indonesia. Tapi jangan ketong berpikir seperti itu. Ketong bilang bahwa ketong pasti bisa. Dan ketong harus kerja keras. Kerja keras itu pendidikan salah satunya yang beta lihat sebagai satu alat yang bisa buat ketong maju. Jadi Maluku buat beta artinya kembalikan apa yang beta sudah diberikan Tuhan untuk bisa bantu. Ketong yang bisa buat banyak. Ketong bisa buat apa yang ketong punya passion. Beta punya passion itu di musik dan di pendidikan. Nah, musiknya bukan menyanyi seperti Jessica, tapi musiknya menulis, menyanyi sedikit-sedikit saja. Dan beta masuk ke ukulele dan harmonika. Dan itu beta lihat bahwa ke depannya kalau beta nanti sumati, bukan apa-apa, kalau suatu saat yang ada, anak-anak orang di Maluku masih bisa nonton. Ada lagu-lagu yang beta tulis, ada lebih dari beberapa yang seperti tadi Bung Ron, sejarah. Mereka bisa nonton, mereka bisa diberikan semangat bahwa mereka mampu, bisa sama dengan bangsa-bangsa lain. Jadi Maluku tetap di hati, apalagi tempat kita pun tanpa putus puasa tuh, tempat lahir di sana. Jadi saya pernah bisa lupa
Jadi beta akan terus ingat sampai beta ditutup kembali kepada Bapa di surga. Luar biasa. Dari Bung Deki ketong ke Pak Fendi, sebelum ke Jessica dan ke Pak Max. Pak Fendi, apa arti Maluku buat Pak Fendi? Ini saya lagi drive antar istri ke tempat kerja dulu. Halo Ibu. Jadi ya, jadi saya sambil ngomong saja. Boleh. Ya, itu pertanyaan itu tuh sangat luar biasa buat saya pribadi. Saya nggak bisa lupa Maluku. Seperti beberapa dari kita tadi sampaikan bahwa identitas dan sebagainya. Saya ingat Presiden Amerika yang ke-35, John F. Kennedy, dia pernah ngomong seperti ini, bahwa quote-nya itu bagus banget. Jangan tanyakan apa yang negara buat untuk Anda, tapi tanyakan apa yang kamu bisa buat untuk negaramu. Hal yang sama pun saya tanyakan ke diri saya. Kalau kamu bilang Maluku penting, apa yang kamu harus buat Maluku? Sebagai pendeta, tentunya saya tidak akan bisa sama dengan Pak Deki Nanere, Papa Frans, dan lain-lain. Saya ambil posisi saya kenali panggilan saya. Bukti nyata dari seorang Fendi Simatau mengasihi dan mencintai Maluku dan ingin membangun Maluku, saya ambil berdoa. Saya berdoa. Dan berdoa saja tidak cukup. Saya perlu orang-orang yang Tuhan kirim untuk memberkati dunia politik, seni, dan olahraga. Kurang lebih ada 7 pilar yang harus kita kuasai. Pendidikan dan sebagainya. Dan saya sangat mengapresiasi. Sekali lagi, saya akan selalu menggunakan kata ini, apresiasi saya kepada Baron dan sebagainya. Dan Papa Frans yang sudah melakukan banyak hal. Saya ingat Rasul Paulus pernah ngomong begini. Kita ini tubuh Kristus. Kalau hari ini mungkin Bapak Jeff menjadi mulut atau lidah. Bapak Nanere menjadi tangan. Tapi kita satu tubuh. Dan kita tidak akan pernah bisa memaksa tangan untuk jadi seperti mulut dan sebagainya. Tapi masing-masing kita dipanggil berdasarkan talenta dan kemampuan kapasitas. Saya suka tadi Pak Nanere bilang bahwa apa yang Tuhan titipkan itu yang saya multiplikasi, melipat gandakan. Dan itu keren. Dan sebagai orang Maluku, saya secara pribadi sangat mendoakan Maluku setiap hari. Jadi kalau ada istilah kedokteran bilang DNA, saya kira DNA saya itu Maluku apa ya? Itu karena itu sudah nggak bisa dibohongi ya. Gitu. Jadi harus didoakan. Harus didoakan. Know your calling dan, gitu. Dan saya bersyukur ada Pak Max di sini sebagai kepala pariwisata begitu kan. Nah, jadi tadinya saya nggak kenal Pak Max. Sekarang dengan event ini, Pak Max ada menjadi salah satu orang yang masuk dalam agenda doa saya. Now we're talking. Oke Pak Fendi, terima kasih. Jadi Pak Fendi berdoa masing-masing dengan perannya masing-masing untuk memaksimalkan arti Maluku untuk diri kita masing-masing. Now we're gonna go to Jessica. What is the meaning of Maluku to you, Jessica? How much you love Maluku? I love Maluku very much. Yeah, I mean, it's my roots. To me, well, I always heard my grandparents talk about Maluku. When I even, when I hadn't been there yet. So it was like Amon Manise and Pasir Putih and everything, and in the songs. And then I recorded the album, and then I performed in Amon and in Kay, and then it really hit me in my heart because I was singing the songs like
Pasir Putih and the ocean and the beauty of the islands and everything. And then I was thinking about my grandparents, like, okay, this is what they meant. Okay. They were in Holland, cold, freezing, raining, you know, and then they were talking about this. They were singing about this. So yeah, it means everything to me. It's my identity, my roots. I feel at home when I'm there, and when I see people, my bangsa walking down the street, and I think, oh yeah, you. I see you. I see you like me. Yeah. So, can you sing for us, Jessica, before I go to Mr. Max? Yes, of course. Shall I try with the uke? I don't know if the sound is. Yeah. Of course. Can you hear this? Yeah. 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 So I'll do Beta Belayar Jauh. Okay, ladies and gentlemen, Jessica Manu Putih. Beta berlayar jauh, jauh dari Ambon, di tanah orang baru beta menyesali. Mengapa beta mau buang diri begini, jauh dari pangku mama sungguh asing wangi. Siapa tempo beta pulang ke Ambone, lautan lebar, gunung mari mama gendong kita, lah bawa pulang dulu ke tanah yang ku cinta, Ambon manis. Ke tanah yang ku cinta, Ambon manis. Ladies and gentlemen, Jessica Manu Putih, luar biasa, amazing. Terima kasih. Jessica, di Ambon ada satu istilah yang lagi hype, the most common and the most used phrase to express how amazing something is, sing ada obat. Sing ada obat? Yeah, no medicine. Sing ada obat. You are way too good. No medicine can cure that. Sing ada obat. Oh, great expression. Thank you. Can you repeat after me? Sing ada obat. Sing ada obat. Yes, that's how you are. Sing ada obat. Akan Suganti dengan sing ada lawang kan? Sing ada lawang sudah lewat, Bung Dek, zamannya sekarang sing ada obat. Oke, mantap. Jadi Tapi terima kasih Jessica. Beta kira Ibu Usi Bagaimana Pak Fendi? Jessica ini suaranya, kalau tadi Usi bilang saya nggak ada obat, tapi kalau Jessica ini ketong lagi stres dengar dia menyanyi, ketong langsung terobati kah Pak? Ya. Jessica adalah obat, by the way.
Tapi penampilannya sih ada obat. Jadi nothing can top that. Iya. Jadi luar biasa. I'd be happy to be the obat. Yeah, you need to be the obat. Itu obat yang paling mujarab di saat-saat pandemik seperti ini, itu obat yang paling mujarab. Dibilang cheerful heart is the best medicine. Cheerful heart. Betul. Tadi Ketua sudah banyak sekali ngobrol. Om Jeff sudah dari bidangnya pendidikan sama Bung Deki. Kemudian Om Frans lebih kepada sektor ekonomi dan pertanian. Kemudian ada juga Jessica Manuputi, young aspire singer dan benar-benar representing orang Maluku yang grew up di luar Maluku tapi roots-nya masih ada. Kemudian ada juga Om Ron Habibu yang luar biasa sekali keep up dengan perkembangan zaman tapi tetap melakukan hal-hal baik melalui penulisan-penulisan tentang kampung-kampung yang ada di Maluku untuk menjadi reminders buat anak muda bahwa kita harus selalu mengingat root kita. Sudah banyak berarti hal-hal yang kemudian dilakukan oleh diaspora yang ada di luar Maluku, orang-orang Maluku yang ada di luar negeri sudah melakukan bagian. Pak Fendi juga udah berdoa selalu untuk orang Maluku. Sekarang beta mau ke Pak Max. Pak Max adalah dulu juga sempat lama di Prancis, sempat jadi diaspora juga. Dan sekarang sudah balik lagi ke sini dan menjadi stakeholders, orang yang ambil kebijakan. Sudah banyak kita ngobrol, tapi sekarang kita mau dengar dulu dari perspektifnya Pak Max. Apa kemudian yang bisa dilakukan untuk mendorong peran diaspora agar supaya jauh bisa lebih luar biasa lagi mendorong kemajuan yang ada di Maluku begitu, karena sekarang Pak Max bukan lagi diaspora, no longer diaspora, was diaspora, tapi sekarang sudah jadi pengambil kebijakan, policy maker. Menurut Pak Max seperti apa nih? Apa yang harus kita perkuat? Ya, terima kasih si Eni Parinusa. Ini reporter TVRI yang paling top di Ambon, ya. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk si Eni Parinusa. Nggak ada obat lagi apa? Ini sih ada obat lagi? Nggak ada obat. Saya ada lawan. Ini kali ini saya ada lawan. Ya, terima kasih untuk Bu Jeff, ya Bu Jeff Maleholo di London, kemudian Bung Ron Habibu di Den Haag, Deki di Australia, Jessica Manuputi di Amsterdam, Holland. Beta punya Om Frans di Holland dan Bung Fendi Simatau di New Hampshire. Ini memang luar biasa pertemuan ini. Kadang-kadang COVID-19 ini juga ada manfaat juga. Ya, jadi kalau dengan COVID ini lalu terus bisa ketemu seperti ini. Tidak bisa membayangkan kalau ada COVID, ya mungkin susah. Ya, jadi memang ada masalah itu lalu timbul inovasi. Ya, itu selalu Bung Deki bilang buat beta begitu, ya, karena Deki ini juga punya platform tersendiri itu Deki Music. Ini kadang-kadang berdiam-berdiam tapi juga saya ada lawan. Jadi Bung, ya. Beta kenal Jessica Manuputi dengan lagu-lagunya yang sangat mantap. Itu waktu Spice Island Festival di Banda. Lalu ketorang live streamingnya pada tahun lalu, November tahun lalu. Itu berkat hubungan antara ketorang di Ambon, Maluku dengan Bung Victor Joseph dan Om Frans Pariam. Jadi Bung Fendi jangan berdoa per beta, just harus berdoa buat Om Frans, ya. Karena banyak inspirasi datang itu dari Om Frans Pariama. Ya, kebetulan Om Frans punya istri ini kan juga orang Oma tuh, ya. Jadi ketorang semua ini APH, anak Pulau Haruku, ya. Jadi ya. Jadi beta banyak dapat inspirasi, ide-ide dari Om Frans dan Bung Victor Joseph, dan ketong selalu Zoom meeting. Dari mulai Spice Island Festival, ya terus ketong bisa menggerakkan festival itu dengan baik. Lalu
Bung Deki Naneri juga dari Australia, banyak ide-ide yang diberikan buat beta. Ya, Bung Jeff, waktu ketoran bicara soal bahasa Inggris buat basudara itu, beta anggap itu satu program yang luar biasa, Bung Jeff. Karena beta pertama masuk di Dinas Pariwisata ini, beta bikin satu grup, tim, namanya English Hospitality Project. Dan itu jalan, ya. Tetapi pandemik ini juga membuat kita membatasi diri untuk harus jumpa dengan orang-orang. Ya, tetapi saya selalu minta mereka untuk bisa melalui istilahnya hybrid, ya, jadi virtual. Jadi apa yang dilakukan oleh Bung Jeff buat ketoran di Maluku itu hebat. Begitu juga Bung Ron Habibu dengan mau menulis tentang Maluku itu juga tidak biasa, ya, tidak biasanya dilakukan. Om Frans ini kan beta kenal juga waktu dulu bicara banyak soal mau membantu Maluku mulai dari zaman Deki punya papa jadi rektor itu di Universitas Patimura Ambon, ya. Jadi ketorang banyak bicara soal membangun Maluku, ya. Nah ini semua pengalaman-pengalaman yang beta dapat. Kemudian Fendi di New Hampshire juga, kawan-kawan di New Hampshire, Bung Lendi Parengkuan dengan beberapa orang Ambon mengundang beta untuk bagaimana ketong bangun The Little Indonesia di New Hampshire, ya. Beta tertarik dengan kota itu karena dekat dengan Kanada, ya. Kanada itu suatu negara yang menarik. Deki pernah juga di sana, ya. Jadi pengalaman-pengalaman itu terus beta diminta oleh Pak Murad Ismail, Gubernur Maluku, untuk menjadi Kepala Dinas Pariwisata Maluku. Ya, beta ini kan akademisi dosen di Universitas Patimura. Lalu beta bilang buat Pak Gubernur, apakah saya mampu untuk memimpin birokrasi di Maluku ini? Gubernur bilang kamu harus bisa. Ya, sudah sampai ketoran bisa lintas dunia sana sini. Nah sekarang ada Bung Ron Habibu, nanti kita juga harus undang di seminar Kapitan Yongker juga mungkin harus partisipasi di situ, ya. Ya, sebab ini banyak hal yang ketoran harus buka satu-satu, ya. Jadi dengan pariwisata, ya. Bagaimana mengembangkan pariwisata Maluku, itu event atau festival yang harus dilakukan. Karena dengan begitu kita membuka diri untuk semua orang, ya, ya, di dunia ini tanpa batas untuk mengenal Maluku. Ya. Bung Jeff juga satu saat harus bicara di forum nanti untuk bagaimana pandangan-pandangan, ya. Semua itu. Jadi diaspora Maluku itu kita sangat butuhkan untuk membangun Maluku, karena Maluku tidak bisa membangun diri sendiri, ya. Kita punya potensi yang sangat besar. Orang Maluku di mana-mana, ada di New Hampshire, di London, di Amsterdam, di Australia, ya, di Holland, ya, maksudnya, ya. Nah itu semua itu bisa sudah dikenal sejak zaman dulu. Ketorang di Dinas Pariwisata baru saja selesai dengan Festival Hatta Syahrir. Ya, jadi ada beberapa event yang nanti ke depan itu kita lakukan. Ya, jadi Festival Hatta Syahrir itu kita kerjasama dengan Sumatera Barat. Jadi Gubernur Sumatera Barat juga datang untuk artinya melalui virtual. Bicara Gubernur DKI Jakarta, Profesor Anies Baswedan juga bicara, ya, tentang Maluku, ya, karena dulu Batavia dengan Banda itu satu pemerintahan yang tersusun, ya. Itu kira-kira sejarah yang bisa tangkap nanti Bung Ron bisa perbaiki kalau salah, ya. Nah, Banda dan Batavia, Banda pada abad ke-17 itu sudah menjadi kota modern setaraf dengan Amsterdam, ya. Jadi itu kira-kira begitu, ya. Dan memang, ya, Maluku memang sengaja dilupakan dalam
konstelasi Indonesia ini, ya. Tetapi kita tidak bisa diam karena kita menghadapi gelombang yang besar. Nah, dengan virtual ini kita menembus segala tembok-tembok pemisah itu sehingga orang bisa mengenal Maluku lagi. Orang hanya bisa memasangkan Soekarno-Hatta, tetapi orang lupa Hatta Syahrir itu nama yang hebat di Banda, Maluku. Ya. Jadi waktu Gubernur Maluku Murad Ismail menunjuk beta sebagai Kepala Dinas Pariwisata, lalu beta tanya-tanya teman-teman, tanya Deki juga bagaimana ini pengembangan pariwisata. Ternyata ketorang harus fokus. Selama ini ketorang tidak fokus, ya. Istilahnya cak sana kesini begitu, just yang ada fokus, lalu bicara juga tidak fokus. Beta bilang buat Bapak Gubernur harus fokus Pak, dan kita harus bangun dari Banda. Selama ini seperti ketorang bangun gerbong-gerbong, ya. Nah, harus ada lokomotif pariwisata Maluku, itu Banda, supaya dia bisa menarik seluruh gerbong-gerbong yang ada. Dan gerbong-gerbong itu juga seperti ada di London, di Den Haag, di Amsterdam, di Holland, di New Hampshire, di Australia, ya. Nah, bapak-bapak dan ibu atau saudara yang hadir semua di sini, ini adalah duta-duta pariwisata kita yang ada di garda depan, ya, yang bisa langsung mempromosikan, menceritakan Maluku lagi kepada saudara-saudara kita, cucu-cucu, ya. Tadi Bung Ron bilang sudah generasi kelima ini. Gitu ya Bung Ron ya, sudah generasi kelima ya. Ya. Jadi generasi kelima itu memang mesti mereka kembali ke Maluku. Apalagi tahun ini 70 tahun orang-orang Maluku di Belanda, ya. Jadi dengan virtual ini kembali kita mengingatkan saudara semua di mana saja di dunia ini, jangan lupa Maluku. Karena Maluku pernah mengukir sejarah dunia, ya, dengan cengkeh dan pala seperti yang sekarang dirintis lagi oleh Om Frans, ya. Terima kasih Om Frans, ya. Kapan datang ke Ambon, beta tunggu-tunggu ini, ya. Jadi Om Frans harus datang cepat supaya kita makan papeda dulu, dengan ikan koi kuning, pakai kenari lagi, ya. Lalu terus ketumpi di Oma, nah, lewat batu kapal, ya. Ya, itu. Jadi kita kira begitu si Eni. Jadi kita meletakkan konsep yang jelas dulu bahwa harus fokus, sebab Maluku terlalu luas. Jadi kalau kita fokus untuk membangun Banda, ya, karena punya sejarah yang besar, maka beta yakin semua akan ikut tertarik maju. Kalau ketorang kerja tidak fokus itu memang susah karena Maluku juga punya keterbatasan sumber daya finansial dan sebagainya, ya. Kalau tanya, ya, seperti Bung Jeff misalnya lakukan itu, ya, bahasa Prancis bilang volontairement, ya. Ya itu dengan sukarela saja, itu jiwa dipanggil lalu terus datang untuk lakukan kursus bahasa Inggris. Sekarang sudah 200%, itu luar biasa, ya. Lalu anak-anak Maluku kalau tidak manfaatkan kesempatan itu memang sangat rugi. Begitupun juga Bung Deki, ya, juga lakukan hal yang sama, ya, untuk kawan-kawan dosen di Unpati. Jadi beta kira kita punya potensi yang besar, cuma sekarang kolaborasi saja yang perlu kita lakukan, ya. Jessica Manuputi punya suara yang bagus sekali tadi, ya. Kalau bisa beta kira harus duet antara Jessica dan Deki Nanere dari Australia dan di Holland ini. Kalau duet ini luar biasa ini, ya. Ya. Jangan terlalu bicara, beta mau bicara banyak, beta tunggu realisasi dari dari Bung Ron orang, ya, Bung Jeff, ya, Om Frans, Bung Fendi, Jessica, ya, Deki untuk ya memberitakan Maluku supaya kita
bicara pariwisata itu bicara kunjungan. Orang yang mau datang, beta selalu bilang, ketua orang Maluku nih bagus, cuma kadang-kadang muka, ketua bilang muka. Kalau itu hospitality, ya hospitality itu sangat rendah sekarang. Padahal dulu orang Maluku itu sangat welcome dengan siapa saja. Tapi sekarang ini memang ada masalah beta kira, karena dulu Maluku hebat, sekarang orang Maluku sudah jadi inferior di negaranya kalau beta lihat. Ya, sudah inferior. Nah, oleh sebab itu Bung Ron dengan Jessica yang ada di harus berikan energi positif, Bung Fendi ya, untuk saudara di semangat ini penting, hidup harus dengan semangat ya. Jadi mohon maaf beta ini sengaja pakai topi cowboy ya, supaya lain dari yang lain. Baik. Ini istilahnya action today mampus tomorrow ya. Ya, jadi memang ya pimpin Maluku mesti sedikit aneh ya. Kalau biasa-biasa saja nanti dia bilang itu biasa aja. Jadi memang mesti sekali-sekali gila sedikit ya. Gila ya. Ya supaya memang punya ya semangat tersendiri. Om Frans terima kasih ya sudah kasih semangat terus ya. Om Frans nanti kita bicara Kapitan Yongker juga itu tadi beta ada dengar cerita dari Bung Ron juga bahwa Museum Maluku sekarang bagaimana itu sudah tidak ada lagi, sudah pindah, jadi sudah tidak di Utrecht lagi. Tapi beta punya teman itu Din Wahid, atasnya kebudayaan di KBRI di Den Haag, dia ada kasih alamat juga tentang Bung Tupan di Assen, ya di Assen. Ya di Asketon dulu kalau pergi di Groningen itu lewat Assen ya. Ya lewat ya memang itu tempat yang indah ya. Jadi beta kira Om Frans nanti kasih energi positif lah buat kita. Jadi begitu Eli ya. Beta kira beta lebih banyak mendengar lah dan bersaudara di Maluku lebih banyak mendengar. Dan paling bagus kalau kita mendengar duet antara Deki Nanere dan Jeki, karena memang orang Maluku itu bicara sudah lagu. Baik. Bicara nasihat-nasihat terus dia kepala batu terus. Bahasa Arab kopah. Bahasa Inggris abdem, ya bahasa Prancis tetu, ya tetu, ya ile tetu, ya. Nah itu kepala batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jana Olong, Wakil Ketua Masjid Maluku Baitul Rahman di Ridderkerk di Belanda dan anggota perempuan-perempuan untuk perdamaian di Maluku, mengucapkan Provinsi Maluku yang tercinta, selamat ulang tahun ke-76. Provinsi kita, rumah kita, dan tempat inspirasi kita. Selamat ulang tahun Provinsi Maluku 2021. Semoga Maluku tambah maju, tetap damai, heel veel succes en alle goeds toegewenst voor Maluku. Maluku tangguh, Indonesia tumbuh. Jadi obrolan ini sangat luar biasa, tapi kita sudah sampai di akhirnya. Pak Max sudah menjelaskan bahwa semua untuk membangun Maluku butuh poin, butuh fokus, dan tentu saja peran diaspora semua nanti pasti akan dimaksimalkan. Sudah ada Om Jeff dan Bung Deki di sektor pendidikan, ada juga Om Frans di sektor ekonomi dan pertanian, kemudian ada Jessica, Young and Aspire Singer yang bisa kemudian membawa Maluku lebih lagi dipromosikan lewat karya-karyanya. Ada juga Om Ron Habibu yang benar-benar fokus dengan catatan sejarah. Kita rasa semua hal kalau dilakukan secara kolaborasi yang baik, sinerginya baik, pasti akan jadi jauh lebih baik. Dan this is the good start. Tapi kita udah di endingnya, sudah di ujungnya. We're gonna play a little game. Boleh? Bapak-bapak dan Jessica, kita akan main game sedikit. Om Frans, Om Jeff, Om Ron, Bung Deki, Jessica, dan Pak Fendi, serta Pak Max, kita akan main game sedikit. Namanya What's the Word? Jadi game ini judulnya kita akan bilang kata dalam bahasa Inggris. Bapak-bapak dan Jessica akan tebak
katanya dalam dialek Ambon. Kita, kalau Pak Max nggak boleh ikut ya. Pak Max bukan peserta, Dewan Juri. Oke. Jawabnya Jadi di mana? kita Di akan chat tes kan? dulu nih. Jawabnya di chat Kita tes. atau di chat atau di bicara? Seng, langsung aja spontan aja. Mesti unmute Oke. semua. Jadi Oke. semua unmute mikrofon boleh? We're gonna play the game. What's the word? Contoh. Dalam bahasa Inggris, stay up late. Bahasa Indonesia begadang. Kalau orang Ambon bilangnya? Mengente. Oh, sorry. Mana? Matawana. Matawana. Betul. Oke. Lupa. Jessica bingung nih, Jessica. Are you a little bit confused? You're gonna learn. So this is a good start for you because we're gonna play the game. What's that word? Ini bisa nambah vocab. You can add more vocabulary. Kata-kata words in Ambon. Jadi kalau tadi stay up late, begadang, matawana. Sekarang girl. Bahasa Indonesianya gadis. Bahasa Ambonnya, dialek Ambonnya? Jujaro. Nona. Jujaro. 100 poin untuk Australia. Soal berikutnya untuk Om Franz dan Om Ron. Bahasa Inggrisnya bad. Bahasa Indonesianya kelelawar. Kalau orang Ambon bilang? Apa ya? Marsegu. Marsegu. 100 untuk Om Ron. Sebenarnya bukan Marsegu, Paniki. Oh ya, paniki juga bisa. Paniki. Ya. Baik Dewan Juri. Soal berikutnya, it's a fruit, buah-buahan. Sorsop, dalam bahasa Indonesianya sirsak. Kalau orang Ambon bilangnya? Nangka Belanda. Nangka Belanda. Belanda. The next question, ini signaturenya Pak Max. Bahasa Inggrisnya hat. Bahasa Indonesianya topi. Bahasa Ambonnya? Capeo. Berarti capeo. 100 untuk Amerika, London, dan Australia. Soal berikutnya. Bahasa Inggrisnya singing. This is what Jessica doing. Singing. Bahasa Indonesianya menyanyi. Orang Ambon bilangnya? Badendang. Menyanyi. Kalau apa? No. Tarabe. Kalau badonci itu dansa, badonci. Dansa, yo, maaf. Badonci, ya. Betul, badonci. Badonci. Donci soba bunyi. Gitu kan. Yeah. Next question. Bahasa Inggrisnya dancing. Bahasa Indonesianya berdansa. Orang Ambon bilangnya? Ya, tadi badendang. Menari. Ya. Dendang, badendang. Gitu. Badendang. Last question. Bahasa Inggrisnya weather. Bahasa Indonesianya cuaca. Orang Ambon bilangnya? Where? Orang Ambon bilang where. Orang Ambon bilang where. Dia where. Kalau mau keluar mesti lihat where gitu. Oke, terima kasih tepuk tangan. Danke banyak tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih Om Franz, Om Ron, Om Jeff, Pak Fendi, dan juga Bung Deki dari Australia, and Jessica. Kita sudah di akhirnya, di endingnya. Tapi tentu saja dalam setiap pertemuan itu pasti ada perpisahan, ada satu kesimpulan yang harus disampaikan. Dan karena tuan rumahnya adalah Pak Max, mungkin satu saja Pak, kalimat singkat kesimpulan pertemuan kita hari ini melalui Zoom meeting yang nantinya juga akan disaksikan dan dipublish di YouTube dalam serangkaian Maluku Celebration Festival 2021. Kira-kira ada yang mau disampaikan Pak Max? Your closing statement. Ya, jadi ketoran ini kan orang-orang yang orang bilang suta GP, ya. Dia sedang bikin keton meraju terus, saudara yang ada di dunia, belahan dunia yang lain, di Holland, di Inggris, di Amerika, ya, di Australia, jangan lupa keton. Saudara dorang boleh di mana saja, tapi jangan lupa keton di Maluku.
Maluku ini ya, ini besar. Dan Maluku pernah mengukir sejarah, dan saatnya sekarang kita juga harus mengukir sejarah buat Indonesia dan dunia. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Mungkin setelah ini Pak Max akan dikontak sama Om Ron untuk menjelaskan tentang Jan Pieterszoon Koen lebih lanjut lagi. Terima kasih banyak untuk Om Jeff, terima kasih untuk Om Ron, terima kasih untuk Om Frans, terima kasih banyak untuk Bung Deki Nanere, terima kasih banyak untuk Pak Fendi, terima kasih. Thank you very much untuk Jessica. Semoga semuanya selalu sehat. Bolehkah satu refrain lagu Gandong duet antara Bung Deki dan Jessica? Okay. The chorus of Gandong. We Yes, cannot you- sing together No, because we of can't the sing together. latency. Maybe just No. Jess sing aja. Jess, No, sing you aja. do. You do, Bung Deki. The other will be to Mr. Deki. Okay. Last song. Gandongi, sio gandongi, mari beta gendong ali jua, katong dua, cuma satu gandongi. Satu hati, satu jantung. Gandongi, sio gandongi, mari beta gendong ali jua. Cuma satu gandongi, satu hati, satu jantongi. Satu hati, satu hati, satu gandongi. Wih, danke semua. Danke Usi. Terima kasih banyak. Terima kasih Tuhan banyak Om berkati Frans semua. Kaliama. Bung Fendi di Terima Amerika, kasih. selamat. Terima Ron, kasih banyak Om Ron Jessica, Habibur thank you Jess. Thank you. di Amsterdam. Sampai Terima baku kasih apa banyak lagi. juga buat Om Jeff Paliholo di London. semua. Terima kasih Pak Fendi Simatau di US, Amerika, Dover, New Hampshire. Dan terima kasih untuk Bung Deki Nanere di Melbourne, Australia. Semoga kita semua bisa tetap kontak dan jangan lupa Katung yang ada di Ambon kalau kata Pak Max. Tuhan memberkati kita semua. Sehat-sehat buat diaspora semuanya. Dimanapun saudara berada, bisa tetap membangun Maluku dengan cara kita masing-masing. Know your calls and do it. To Stay healthy Maluku, semua. our land. Terima Stay kasih blessed. banyak. Sampai jumpa semua. Alamal. Terima kasih. Terima kasih. Hai, danke. Terima kasih Jessica, Fendi, Muron, Frans, Bu Jeff, Deki. Hai, dah. Semua.